Kamu pasti penasaran ya untuk pembahasan topik selanjutnya mengenai yang namanya pengguna sistem. Nah, tadi di konten sebelumnya kita membahas pengguna sistem secara internal. Jadi kita akan membahas yang kedua, pengguna sistem secara eksternal. Nah, teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Jadi, bagi teman-teman, siapa saja sih pengguna sistem secara internal? Jika teman-teman tahu yang sudah saya jelaskan kemarin, silakan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan tulis juga nih di kolom komentar. Jangan ragu-ragu ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut untuk pembahasan mengenai pengguna sistem eksternal, saya menyarankan teman-teman untuk terlebih dahulu follow akun TikTok saya, teman-teman, di tombol sebelah kanan. Nah, silakan teman-teman tekan atau pencet bahasa kita. Selanjutnya teman-teman like, dan teman-teman boleh berkomentar sepuasnya, dan boleh teman-teman bagikan video ini jika teman-teman membutuhkannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai pengguna sistem. Nah, jadi yang kedua ini pengguna sistem itu secara eksternal tentunya. Jadi setelah kita bahas secara internal, tentunya ada secara eksternal ya. Biasanya ada in dan ex. Jadi kita akan membahas yang X-nya terlebih dahulu. Nah, jadi mayoritas pengguna sistem eksternal ini adalah pengguna sistem informasi modern. Nah, contohnya di sini ada 4 pengguna sistem eksternal. Teman-teman ada yang tahu? Silakan. Kalau udah tahu dulu dari saya, boleh tulis di kolom komentar ya. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan ini biasanya organisasi atau individu yang membeli produk dan layanan dari sistem kita. Yang kedua itu ada pemasok. Pemasok ini biasanya organisasi tempat perusahaan kita membeli persediaan barang dan bahan mentahnya. Dan yang ketiga, rekan kerja kita. Nah, rekan kerja kita ini siapa saja sih? Organisasi tempat perusahaan kita membeli layanan dan atau dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, karyawan. Jadi karyawan yang bekerja yang di jalan atau yang dari rumah. Misalnya teman-teman kenal sales representatif. Nah, jadi sales representatif ini biasanya menghabiskan waktu tentunya di jalan. Nah, jadi pengguna sistem eksternal itu sering disebut sebagai apa, teman-teman? Ada 2. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu, boleh ditulis juga di kolom komentar ya, di sebelah sini ya. Nah, jadi pengguna sistem eksternal sering disebut remote user secara jauh dan mobile user. Pasti teman-teman penasaran apa itu remote user dan mobile user. Nah, tenang teman-teman, jangan khawatir ya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih remote user itu. Nah, jadi remote user itu pengguna yang secara fisik tidak berada di tempat tetapi masih membutuhkan akses ke sistem informasi. Dan mobile user itu pengguna yang lokasinya selalu berubah tapi membutuhkan akses ke sistem dari manapun. Mungkin itu saja teman-temannya yang bisa saya jelaskan dari penggunaan sistem eksternal. Jika teman-teman ada yang masih bingung, ada yang masih ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar tentunya ya. Nah, dan jangan lupa lagi untuk follow akun TikTok saya di sebelah sini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa komentar dan like-nya. Itu saja teman-teman, terima kasih.